kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, dalam episode yang lalu kita sudah melihat hal-hal yang kita perlukan ketika membaca kitab suci. Kita juga sudah melihat kitab suci perlu dibaca mengikuti jenis sastranya. Ketika kita menemukan teks yang berupa puisi, kita baca sebagai puisi. Ketika menemukan teks yang berupa peribahasa atau amsal, kita baca sebagai peribahasa atau amsal. Ketika kita menemukan gaya bahasa atau kiasan, nah kita juga perlu memperhatikannya. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana membaca kitab suci, membaca teks kitab suci yang berupa cerita. Di dalam keempat Injil, kita bisa menemukan Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran dalam rupa cerita. Di dalam keempat Injil ini juga kita melihat Tuhan Yesus sebagai tokoh yang diceritakan. Jadi ya memang kita perlu tahu bagaimana cara membaca cerita. Dan kita juga perlu melihat cerita itu tidak sama dengan dongeng, dan dongeng juga tidak bisa disamakan dengan kebohongan. Jadi orang bisa menganggap cerita itu sebagai khayalan, orang bisa menganggap cerita itu sebagai buatan sendiri. Tetapi sebenarnya kalau kita memperhatikan lebih sungguh-sungguh, ada kebenaran yang mau disampaikan melalui cerita. Jadi orang bisa menyampaikan pengajaran, menyampaikan nasihat, menyampaikan pesan melalui cerita. Benar bahwa orang senang mendengar cerita. Dari anak-anak sampai orang dewasa senang mendengar cerita. Tetapi di dalam cerita, orang secara tidak sengaja mendengarkan nasihat atau pesan atau pengajaran. Cerita tidak hanya berbicara kepada pikiran, tetapi juga kepada hati. Karena ketika kita membaca cerita, ketika kita mendengar cerita, kita berusaha memahami ceritanya. Kita berusaha menikmati ceritanya dan kita senang mendengarkannya. Tetapi ketika membaca cerita, kita juga melibatkan hati kita untuk merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Nah, untuk bisa mengerti bagaimana cara membaca cerita, maka kita perlu tahu juga unsur-unsur yang membentuk sebuah cerita. Ini seperti pelajaran sastra, tetapi memang kita menggunakan ilmu sastra ini untuk memahami pesan Tuhan yang disampaikan di dalam kitab suci. Unsur yang pertama itu adalah latar atau setting. Jadi peristiwa atau adegan atau kejadian yang disampaikan di dalam cerita itu mengambil tempat tertentu dan kemudian pada waktu tertentu juga. Ambil contoh ketika Tuhan Yesus bercerita tentang orang Samaria yang murah hati. Kita perhatikan tempat kejadian yang melatari cerita itu adalah jalan antara Yerusalem dan Yeriko. Nah kemudian ketika kita mendengar Tuhan Yesus bercerita tentang anak yang hilang, tempat kejadiannya mula-mula di rumah Bapa. Kemudian
ketika anak itu pergi, nah setting tempatnya itu di satu negeri yang jauh. Dan kemudian ketika anak itu pulang ke rumah bapaknya, maka latar belakang tempat atau setting tempatnya itu di rumah bapaknya lagi. Nah, kemudian unsur yang kedua adalah yang membentuk cerita, itu adalah alur cerita atau plot. Yang dimaksudkan itu adalah jalan cerita atau rangkaian kejadian atau adegan yang membentuk cerita itu. Nah, misalnya lagi, ketika kita membaca cerita tentang orang Samaria yang murah hati, jalan ceritanya bagaimana? Kita bisa meringkas ceritanya, lalu ketemu. Mula-mula ada orang yang dirampok. Lalu ada imam lewat, dia melihat tetapi tidak menolong. Kemudian orang Lewi lewat, dia melihat tetapi juga tidak menolong. Berikutnya ada orang Samaria yang lewat, lalu dia memberi pertolongan kepada orang yang dirampok itu. Mulai dari mengurus luka-lukanya, sampai merawatnya di penginapan. Nah, itu yang dimaksudkan dengan jalan cerita. Untuk bisa memahami cerita, untuk bisa menikmati cerita, nah kita perlu memahami jalan ceritanya itu. Nah, sekarang unsur yang ketiga dalam cerita itu adalah tokoh atau karakter. Nah, supaya ada adegan diperlukan tokoh. Dan tokoh yang satu akan berinteraksi dengan tokoh yang lain. Nah, dalam setiap cerita kita ketemu ada tokoh utamanya. Lalu ada tokoh-tokoh yang bisa dikatakan sebagai tokoh pelengkap atau tokoh tambahan. Dalam cerita, tokoh yang satu berinteraksi dengan tokoh yang lain. Tokoh yang satu melakukan sesuatu kepada tokoh lain, atau tokoh yang satu berbicara kepada tokoh yang lain. Nah, dalam cerita tentang orang Samaria yang murah hati, kita bisa melihat tokoh yang penting, tokoh yang perlu diperhatikan dalam cerita itu ada 3, yaitu imam, Lewi, dan orang Samaria. Tambahannya, lihat, ada orang yang dirampok. Kalau ada orang yang dirampok, ya tentu saja ada perampoknya. Kemudian ada juga pemilik penginapan itu. Tokoh-tokoh dalam cerita perlu mendapat perhatian kita. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, semua perlu kita perhatikan. Nah, kemudian setelah kita melihat unsur-unsur yang membentuk cerita ini, apa yang harus kita lakukan? Ada 3 yang perlu kita lakukan ya. Yang pertama, mengamati alur cerita, kemudian membayangkan bagaimana peristiwa yang diceritakan itu terjadi. Kemudian yang kedua, itu belajar dari tokoh-tokoh. Dengan memperhatikan apa yang dikatakan, apa yang diperbuat oleh tokoh-tokoh itu, nanti kita akan bisa melihat, oh tokoh ini positif, tindakannya bisa diteladan. Tapi bisa jadi juga kita akan menemukan tokoh ini kok negatif, tampak dari kata-kata, tampak dari perbuatannya. Nah, kalau kita menemukan tokoh yang negatif, maka ini tindakan yang harus dihindari. Jangan sampai kita berlaku seperti tokoh yang negatif itu. Dan kemudian yang ketiga, kita berdoa. Dengan belajar dari tokoh-tokoh tadi,
sebenarnya kita menangkap pesan yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita, entah peringatan supaya tidak berlaku negatif, atau anjuran, peneguhan untuk melakukan hal yang positif. Nah, kemudian setelah mendengarkan, memahami pesan Tuhan kepada kita melalui cerita itu, kemudian kita menanggapinya dengan berdoa. Dan doa yang kita sampaikan ini berkaitan dengan pesan yang baru saja kita tangkap, pesan yang baru saja kita pahami. Nah, supaya kita bisa memahami dengan lebih jelas, saya mengajak saudara-saudara semua untuk membaca, memperhatikan ya, cerita tentang orang Samaria yang murah hati yang sudah berulang kali saya sebut. Ceritanya itu ada di Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Nah, karena ceritanya sudah sering kita dengar, ya, maka saya tidak akan membacakannya. Cukup saya mengajak saudara-saudara semua untuk mengikuti langkah-langkah yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama, memahami, mengamati alur cerita, lalu membayangkan peristiwa yang diceritakan itu langkah demi langkah. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Lalu orang ini dirampok. Para perampok memukuli orang itu, lalu mengambil barang-barang yang dibawanya. Kemudian para perampok pergi, dan korban perampokan sekarang tergeletak di pinggir jalan. Dia luka-luka karena dipukuli, luka-lukanya mengeluarkan darah, dan darahnya sekarang bercampur dengan tanah kering di jalan itu, dengan debu-debu di jalanan itu. Nah, kemudian ada seorang imam yang lewat. Imam itu melihat korban perampokan itu tergeletak di pinggir jalan, keadaannya setengah mati. Tampak seperti orang mati, tapi dia masih hidup. Nah, imam itu sekalipun melihat korban perampokan, dia melewatinya saja. Dan melewatinya dari seberang jalan. Dia tidak mau mendekat. Kemudian berikutnya orang Lewi lewat. Yang dilakukan oleh orang Lewi ini sama dengan yang dilakukan oleh imam yang barusan lewat. Orang Lewi ini melihat korban perampokan ini tergeletak di pinggir jalan, tidak berdaya. Tetapi dia hanya melewati dari seberang jalan, tidak mau mendekati. Apalagi memberikan pertolongan. Kemudian orang yang ketiga lewat. Dia adalah seorang Samaria. Rupanya dia sedang dalam perjalanan yang jauh. Dia naik keledai dan lihat. Di sebelah kanan dan sebelah kiri perut keledai itu ada kantong. Dan di dalam kantong itu ya ada bekal perjalanannya. Nah, orang Samaria ini melihat orang tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan setengah mati, ada luka-luka, dan kemudian ada kotoran, ada debu yang melekat di badannya. Orang Samaria itu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan kemudian dia turun dari keledainya, mengambil anggur, minyak, dan kain, kemudian mendekati korban perampokan tadi. Yang kemudian dia lakukan adalah membersihkan luka-luka itu dengan anggur,
kemudian mengolesinya dengan minyak, dan kemudian membalut luka-lukanya dengan kain yang dia ambil dari kantong yang ada di keledainya tadi. Sesudah itu, orang Samaria ini menaikkan korban perampokan itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Nah, kalau keledai itu digunakan sebagai alat angkut, keledai tunggangan, ini kan tidak bisa dinaiki oleh dua orang. Jadi kalau orang Samaria itu menaikkan korban perampokan ke atas keledai tunggangannya, berarti orang Samaria ini harus jalan kaki. Nah, kemudian orang Samaria ini membawa korban perampokan ke penginapan. Dan di penginapan itu dia masih merawatnya. Ya, yang di jalan tadi itu kan baru pertolongan pertama. Di penginapan, dia memberikan perawatan lebih lanjut, membersihkan badannya misalnya, memberi dia makan dan minum. Dan kemudian keesokan harinya, orang Samaria itu harus pergi. Jadi dia berpesan kepada pemilik penginapan, tolong rawat orang yang saya bawa kemarin. Ini uangnya. Kalau uang ini kurang, nanti aku akan menggantinya waktu aku kembali ke sini. Nah, ketika kita membaca cerita tentang orang Samaria ini, mula-mula memang kita membaca teks kitab sucinya ya. Dan sesudah itu cobalah membayangkan, gunakan imajinasi untuk melihat bagaimana peristiwa itu terjadi. Dan nikmati adegan demi adegan. Jangan ada adegan yang dilewatkan. Sesudah itu apa yang harus dilakukan? Yang kedua, kita belajar dari tokoh-tokohnya. Ingat, dalam cerita ini tokoh utama yang berperan itu adalah imam, kemudian Lewi, dan orang Samaria. Amati apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh itu. Tapi sayangnya dalam cerita ini, imam dan Lewi hanya melakukan sesuatu, atau lebih tepatnya tidak melakukan. Dan kita tidak mendengar apa yang dikatakan. Cukup kalau begitu ya kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh imam dan Lewi, karena tindakannya sama. Dia melihat orang yang menjadi korban perampokan tergeletak di pinggir jalan, terluka, kotor, setengah mati. Tetapi dia hanya melewatinya dan tidak memberikan pertolongan. Nah, kemungkinannya ya karena mereka ini adalah imam, Lewi, dan mereka berpikir orang itu ada darahnya, atau orang itu jangan-jangan sudah mati. Kalau aku menyentuh orang itu, nanti aku menjadi najis. Karena itu ya dua orang ini tidak mau memberikan pertolongan. Lalu apa yang bisa dipelajari dari imam dan Lewi ini? Dua orang ini menjadi contoh yang negatif, jadi tindakannya jangan diikuti. Kenapa? Perhatikan, dua orang ini tidak mau menolong karena tidak mau susah. Dan dari situ kita belajar, jangan sampai berlaku seperti itu. Yang memerlukan pertolongan justru orang yang mengalami kesulitan. Kalau kita menjauhi orang yang mengalami kesulitan, ya tidak pernah kita bisa memberikan pertolongan juga. Nah, kemudian kita perhatikan sekarang orang Samaria. Apa yang dilakukan? Kita amati secara agak teliti ya. Orang Samaria itu melihat korban perampokan,
melihat ya. Kemudian hatinya tergerak oleh belas kasihan dan dia memberikan pertolongan. Bukan hatinya saja yang tergerak, tetapi tangan, kaki bergerak semua. Dan amati bagaimana dia memberikan pertolongan. Mulai dari membersihkan luka dengan anggur yang berfungsi seperti alkohol ya. Kemudian melumurinya, mengolesinya dengan minyak, membalutnya, lalu mengangkat korban perampokan itu, menaikkannya ke atas keledai tunggangan sendiri, lalu dia pergi menuntun keledai sambil menjaga orang yang ditolongnya itu. Di tempat penginapan, dia masih merawatnya. Keesokan harinya, dia masih pesan kepada pemilik penginapan untuk memberikan pertolongan lebih lanjut kepada korban perampokan sambil memberikan uang. Apa yang bisa kita pelajari dari tokoh ini? Tuhan berpesan apa kepada kita? Nah, ada banyak tentu saja ya, tetapi saya akan memberikan ya contoh saja. Kalau memberikan pertolongan, maka berikan pertolongan itu sampai tuntas, sampai selesai kalau menolong. Bukan asal menolong, bukan sekedar menolong, tetapi sungguh-sungguh memberikan pertolongan. Dan kemudian belajar dari orang Samaria ini tadi, kita juga bisa memperhatikan, kalau menolong orang, baik seandainya pertolongan itu keluar dari hati yang tergerak oleh belas kasihan. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin ucapan terima kasih, tetapi karena hati yang tergerak oleh belas kasihan. Nah, kita sudah melihat ini pesan yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita melalui cerita. Langkah yang ketiga, sekarang kita berdoa. Tuhan sudah menyampaikan pesan, lalu saya menanggapinya dengan menyampaikan doa-doa kita. Nah, misalnya begini, contoh doa ya. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menunjukkan kehendak-Mu kepada kami. Engkau menghendaki agar kami membantu sesama kami tanpa mengharapkan imbalan, tetapi karena hati yang tergerak oleh belas kasihan. Karena itu, bantulah kami agar kami memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan, dan bantulah kami supaya berani memberikan pertolongan kepada orang-orang yang memang perlu pertolongan kami. Ini contoh doanya seperti yang sudah saya sampaikan. Dengan cara seperti itu, pembacaan kitab suci menjadi dialog antara Tuhan dengan kita. Tuhan berbicara kepada kita dan kita berusaha mendengarkan dan memahaminya. Kemudian kita menanggapinya dengan menyampaikan doa-doa kita. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang mengutus Roh Kudus untuk membimbing kita di jalan keselamatan.